Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair.
Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Ahbab fillah wa diyufanal a'izza hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Jami'us Shaghir, hadis nomor 5865. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Kabir dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fadlul Quran, kelebihan Al-Quran, ala sairil kalam, atas seluruh perkataan-perkataan yang lain. Kafadlir Rahman, sama dengan kelebihan Zat Allah, Zat Ar-Rahman, ala sairi khalqih, atas seluruh makhluk-makhluknya. Hadis sahih. Perkataan dinilai harganya, pertama, dari siapa perkataan itu keluar. Kalau perkataan itu keluar daripada seorang raja, maka nilainya lebih tinggi dari perkataan yang keluar daripada rakyat. Perkataan yang keluar daripada Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan yang keluar daripada ulama. Bahkan perkataan yang keluar daripada sahabat. Hadis Rasulullah disebut dengan hadis marfu'. Sedangkan hadis kalau hanya sampai kepada sahabat disebut dengan hadis mauquf. Kesannya, kesimpulannya memberi hukum yang berbeda. Apabila bertentangan hadis marfu' dan hadis mauquf enggak dipakai, hadis marfu' dipakai karena sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quranul Karim akan diberikan pahala setiap satu huruf dengan 10 kebaikan, baik dia memahami dengan apa yang dibaca atau tidak paham. Zikir Allah berikan pahala kalau yang dibaca itu dipahami maknanya oleh yang membaca secara global minimal. Subhanallah, kalau dia enggak tahu tu apa makna subhanallah, maka dia enggak dapat pahala atas ucapan zikir tersebut. Tapi kalau dia tahu itu adalah memuji Allah, walaupun tidak tahu makna sebenarnya, dia dapat pahala. Kalau dia baca selawat, maka dia akan mendapat pahala kalau dia tahu makna selawat tersebut. Minimal dia tahu ini selawat memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila dia tidak bisa membedakan antara selawat dengan kalimat yang lain, atau ketika dia membaca kalimat tersebut tidak menyadari ini adalah selawat, maka dia tidak dapat pahala dari ucapan tersebut. Kalau Al-Quran, dia paham atau tidak paham, sadar atau tidak sadar, kalau yang dibaca itu ada Al-Quran, maka dia tetap mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala aqulu alif lam mim harfun,
Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimun wal mimu harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, apakah alif lam mim yang ada pada ayat alam tara kaifa fa'ala alam, ataukah alif lam mim yang dimaksudkan dari hadis tersebut alif lam mim? Ada dua pendapat ulama. Kalau kita ambil pendapat ulama yang pertama, yaitu mengatakan alif lam mim yang dimaksudkan hadis itu adalah alif lam mim, maka maknanya jelas. Tapi apabila kita pahami pendapat yang kedua, maksud Nabi adalah alif lam mim pada kalimat alam, alam tarakai, alam, maka alif lam mim pada surah Al-Baqarah, maka alif maknanya, alif itu nilainya 3 huruf, fa, alif. Mim, lam 3 huruf, lam, alif, mim, lam. Mim 3 huruf, mim, ya, mim. Maka alif, lam, mim itu ada 9 huruf di situ, pahalanya adalah 90. Itu kalau kita pahami alif lam mim yang ada pada hadis adalah alam, alam tarakai. Maka asbab itu enggak salah kalau sekiranya selesai baca Quran mencium Al-Quran. Kenapa? Karena dia lebih mulia daripada Hajarul Aswad, lebih mulia daripada tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia daripada perkara-perkara yang mulia yang lainnya. Lalu ketika mereka katakan sahabat kan enggak pernah cium Al-Quran, berarti orang itu tidak mengenal sejarah. Al-Quran itu ada di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya membaca Al-Quran jangan sampai diletakkan di atas lantai sejajar dengan telapak kaki, tapi minimal Al-Quran diletakkan di atas tempat yang lebih tinggi daripada pusar. Kita lihat hari ini orang yang tidak memuliakan Al-Quran, dia katakan Quran itu adalah kalimatnya, bukan bendanya. Tapi ayat-ayat Al-Quranul Karim, dia memandang lembaran itu hanya sebagai benda biasa. Akhirnya kita lihat dalam khutbah-khutbah Jumat, selesai dia baca Quran, Al-Quran diletakkan di lantai. Ketika dia solat berjamaah, selesai baca Quran, Quran ditaruh di atas lantai, kemudian di atasnya handphonenya. Jadi Quran menjadi alas handphone, lebih mulia handphonenya daripada Al-Quranul Karim. Maka letakkan Al-Quran ketika membaca lebih tinggi daripada pusar. Jangan membalik Al-Quran dengan air liur. Jangan membatasi Al-Quran, membatasi batasan baca dengan melipat lembaran-lembaran Al-Quranul Karim. Jangan menyelipkan sesuatu di dalam Al-Quranul Karim. Beberapa adab dan larangan perintah tentang Al-Quran disebutkan oleh Imam Nawawi berserta dalil-dalilnya di dalam kitab At-Tibyan li Hamalatil Quran fi Adabil Quran. At-Tibyan li Hamalatil Quran, kitab Tibyan untuk para penghafal Al-Quranul Karim. Apalagi antum mengantuk lalu tidur, letakkan kepala di atas Quran. Itu kalau tertunda wisudanya 2 tahun itu wajar. Kalau tertunda 2 tahun sangat wajar sekali sebagai hukuman bagi antum yang tidak menghargai kalamullah. Tapi apabila jaga kehormatan Al-Quran, tidak menulis nama-nama kecuali hanya 1 nama saja, tidak menulis gambar-gambar walaupun di lembarannya, kalau terkena najis, tai, cecak atau kotoran maka wajib dicuci dan disucikan. Itu beberapa adab Al-Quranul Karim. Dalam hadis sahih Nabi bersabda,
kelebihan Al-Quran dari kalam yang lain sama dengan kelebihan Allah itu sendiri dari seluruh makhluknya. Apabila kita sedang membaca Al-Quran, tidak boleh ngomong dengan teman kiri dan kanan. Apabila kita sedang membaca Al-Quran, tidak boleh berbicara dengan teman di sebelah kiri atau kanan, melainkan setelah menutup lembaran Al-Quranul Karim. Kita sedang baca Al-Quran, teman bertanya, siapa yang bagi nasi? Tutup. Naam. Apri Padil, Mufa, Galang, Sumardi. Nah, selesai? Dah selesai? Ada lagi? Ada lagi, buka Quran. Baca lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sambil buka Quran sambil ngomong. Maka orang tersebut tidak punya adab dengan Al-Quran. Hadis Nabi katakan, kam min qari'al Quran, Al-Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran mengutuknya. Bagaimana tidak mengutuknya? Diajarkan Al-Quran, kemudian dibalik ke air liur. Coba mukanya kasih air liur, situ marah dia. Tapi Al-Quranul Karim dia balik dengan air liurnya. Syukur-syukur setelah gosok gigi, nah air liur enggak lagi gosok gigi. Al-Quranul Karim perlu memiliki penghormatan sama dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan. Allahumma yassir umurana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 5866. Fadlul masyi, kelebihan orang yang berjalan. Fadlu, kelebihan, al-masyi, orang yang berjalan, khalfal janazati, di belakang jenazah. Ketika jenazah diusung ke kuburan atau dari rumah ke masjid, dia berjalan mengiringi jenazah. Alal masyi, atas orang yang berjalan, amamaha, di depannya jenazah. Kafadlil maktubati, sama dengan kelebihan salat wajib. Alat tatawu'i, atas salat sunat. Sama dengan kelebihan salat wajib atas salat sunat. Berapa kali lebih salat wajib dari salat sunat? Berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 70 kali lipat. 70 kali lipat solat wajib lebih tinggi nilainya daripada solat sunat. Diambilkan dalil daripada hadis Nabi tentang fadilah Ramadan. Nabi bersabda, siapa yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan amalan fardu di luar Ramadan. Siapa yang melakukan amalan fardu di dalam Ramadan, maka sama dengan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Hadis yang lain Nabi bersabda, seseorang yang ketinggalan salat wajib setelah mati, setelah meninggal dunia dan diadili di akhirat, maka 70 salat sunat bisa menggantikan satu salat wajib. 70 salat sunat bisa menggantikan satu salat wajib. Kalau dia tertinggal salat subuh, lupa mengqadanya, lupa membayarnya, maka Allah katakan, coba lihat amalan salat sunatnya. Kalau ada, maka salat wajib akan disempurnakan dengan salat sunat. Maka pada saat itu 70 salat sunat bisa menggantikan satu salat fardu subuh.
tentu salat sunat yang 2 rakaat. Kalau fardu zuhur yang tertinggal, maka akan digantikan dengan 70 salat sunat yang 4 rakaat atau 140 salat sunat yang 2 rakaat. Maka orang yang berjalan mengiringi jenazah itu lebih baik 70 kali lipat daripada orang yang mengantarkan jenazah tetapi dia berjalan lebih duluan dari jenazah. Lebih duluan dari jenazah. Jenazah belum sampai di kuburan, dia sudah sampai. Maka sunnah hukumnya, kitab fikih juga katakan sunnah hukumnya kita mengiringi jenazah berjalan di belakang jenazah sambil memandang itu keranda. Lihatin kerandanya, siapa isinya, siapa yang ada di dalam. Hari ini kita berjalan mengiringinya. Satu saat kita akan ada di dalam keranda itu dan akan diiringi oleh orang lain. Ketika kita yang ada dalam keranda tersebut sampai di tempat tujuan, yang lain pulang, kita tinggal sendirian. Nah, mana perasaan kita tinggal sendirian? Antum saja waktu diantarkan di sini satu keluarga, mulai pada nenek, kakek, bibi, sepupu, diantarkan jauh-jauh dari pesisir sampai di Indarung, Darul Hijrah, kemudian yang lain pulang, tinggal sendiri. Mana perasaan? Ada yang menangis. Nah, kenapa saya tinggal di sini? Ya, antum mondok udah daftar, maka tinggal di sini. Nah, di sini masih ada kawan, masih ada yang mengerti dengan bahasa. Melihat orang yang biasa dilihat, orangnya sama-sama punya hidung, sama-sama punya telinga, masih makan, masih minum, masih bisa mengadu, masih bisa jumpa dengan orang tua. Tapi apabila diantarkan ke tempat tersebut, itu kalau diantar nggak dilihat lagi. Nah, jumpa dengan makhluk yang nggak pernah ditemui sebelumnya. Mikail, Munkar, Nakir. Kemudian Nabi bersabda dia adalah tempat cacing, tempat belatung. Tinggal di situ sendirian. Nggak ada lampu, nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada kipas angin, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tidur sampai waktu yang tidak ada ditentukan. Sampai hari ini Nabi Adam belum bangkit lagi di kuburnya, masih tidur. Nah, antum pulang jumpa sama nenek yang dah dikuburkan bertahun-tahun yang lalu, dah keluar mereka? Dah keluar? Belum. Masih nyenyak di dalam tidur, enggak akan keluar. Nah, itu gunanya kita berjalan di belakang jenazah sambil melihat-lihat, memantau-mantau, mikir-mikir, kira-kira jadwal saya kapan. Lihat di situ, kira-kira jadwal saya kapan. Kemudian kalau saya meninggal, adakah masalah lagi yang harus selesai? Salat dah selesai atau belum? Zakat dah selesai atau belum? Barang orang diambil dari kembalikan atau belum? Hutang sudah dibayar belum? Pinjaman dari kembalikan belum? Silaturahmi yang masih putus sudah selesai atau belum? Sambil mikir terus sampai diantar ke kuburan. Setelah diantarkan ke kuburan, dilihat dimasukkan ke dalam, kemudian dikasih papan, ditimbun dengan tanah, dipadat dengan kaki supaya enggak keluar, di tembok di atasnya, supaya enggak balik lagi ke rumah. Nah, selamat tinggal buat selamanya. Itu gunanya. Tapi kalau jalan di depan, apa yang nampak? Enggak ada yang nampak satupun. Seolah-olah kita yang diantarkan ke kuburan. Tapi kalau jalan di belakang, kita bisa memantau jenazah, keranda itu. Nah, apalagi kerandanya enggak ditutup, itu lebih bagus lagi. Nah, keranda jenazah laki-laki bagusnya enggak ditutup. Yang ditutup ke keranda perempuan. Tapi karena laki-laki di Indonesia banyak yang sholat di rumah, maka kerandanya ditutup. Nah,
Keranda ini tutup sama dengan perempuan, nggak ada bedanya. Di keranda laki-laki biasanya itu nggak ada ditutup, nampak gitu, diikat. Jadi lihat tuh nampak pocongnya. Nah, pas bangun subuh, nah ternyata dia tidak bangun lagi. Khair, itu salah satu hikmah kenapa berjalan di belakang 70 lebih baik daripada berjalan di depan. Kalau soal pahala, Nabi SAW bersabda, siapa yang menyolatkan jenazah, Allah akan berikan pahala 1 qirat. Kemudian siapa yang mengantarkan jenazah, Allah tambah 1 qirat lagi. 1 qirat lagi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sudah berapa qirat kita biarkan selama ini? Karena sebelum hadis itu diriwayatkan, sahabat belum kenal dengan pahalanya sehingga kurang memperhatikan untuk menghadiri solat jenazah dan mengantarkan jenazah. Maka satu amalan yang mesti kita jaga adalah selalu hadir dalam menyolatkan jenazah. Kalau ada kesempatan, kalau ada pengumuman, bertahan sebentar untuk ikut menyolatkan jenazah, dengan harapan sebanyak jenazah yang kita solatkan ketika hidup, semoga sebanyak itu atau Allah berikan pahala 10 kali lipat, 10 kali lipat orang yang akan menyolatkan jenazah kita nanti pada satu saat. Fadlul waqtil awwali, kelebihan waktu pertama, alal akhiri, atas akhir waktu, kafadlil akhirati, sama dengan kelebihan akhirat, alad dunia, dari dunia. Dalam kitab fikih, waktu solat selain maghrib itu dibagi kepada beberapa bagian. Satu disebut dengan waktu fadilah, yang kedua disebut dengan waktu ikhtiar, yang ketiga disebut dengan waktu jawaz bila karoha, yang keempat disebut dengan waktu jawaz ma'al karoha, yang kelima disebut dengan waktu at-tahrim, waktu haram solat. Waktu haram solat adalah mengerjakan solat yang di akhir waktu sehingga sisa rakaatnya ada di waktu berikutnya. Itu waktu haram. Sedangkan waktu fadilah melakukan persiapan mengerjakan solat setelah azan berkumandang. Setelah azan berkumandang dia lakukan persiapan solat lalu dia solat, itu dikatakan waktu fadilah di awal waktu. Nah, solat di awal waktu tersebut dibandingkan solat di waktu jawaz, baik jawaz ma'al karoha atau jawaz bila karoha, itu kelebihannya sama dengan dunia, sama dengan kelebihan akhirat daripada dunia. Berapa kelebihan akhirat daripada dunia? Bisa dibandingkan? Tidak bisa. Nabi SAW bersabda, selembar, seluas sapu tangan Sayyidina Abu Hurairah, tanah sorga seluas sapu tangan Sayyidina Abu Hurairah, itu tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Itu satu luas tanah surga, satu lembar sapu tangan, ya kira-kira sebesar keramik itu, 40 kali 40, 50 cm kali 50 cm, selebar itu tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Nah, begitu kira-kira kelebihan solat di awal waktu daripada solat di akhir waktu. Bagaimana dengan solat isya? Nah, kita kan sering menunda solat isya. Program kita solat isya jam 9.30. Dalam solat isya kita pakai hadis Nabi yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila thuluthil lail. Kalau bukan memberatkan umatku, sungguh saya sudah wajibkan kepada mereka untuk menunda pelaksanaan solat isya sampai sepertiga malam. Nah, sampai sepertiga malam.
Kemudian hadis Nabi yang berbunyi, "Man kana fi intisaris shalah fa huwa fis shalah." Orang yang duduk dengan niat menunggu waktu salat, menunggu pelaksanaan salat, maka seolah-olah dia sedang salat. Maka ketika antum program dalam belajar, menunggu niatnya sambil belajar dan juga menunggu pelaksanaan salat Isya. Maka duduknya seseorang menunggu salat Isya itu pahalanya sama dengan orang salat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga program kita untuk salat Isya ditunda sampai jam 9.30 pada hari-hari biasa. Ketika itu Nabi SAW selesai azan Isya, beliau tidak keluar dari kamarnya. Ditunggu oleh sahabat, belum juga keluar. Ditunggu oleh sahabat, belum keluar. Sayyidina Bilal katakan, "As-salah, as-salah ya Rasulullah." Nabi juga tidak keluar. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab berdiri ke kamar Nabi, "Ya Rasulullah, namatun nisa." Wanita-wanita sudah tertidur. Maka Nabi pun keluar. Kemudian Nabi mengimami salat. Apa kata Rasul waktu itu? Bisa dipastikan di belahan dunia mana saja tidak ada yang salat pada waktu ini kecuali kalian. Pada waktu itu tidak ada yang salat kecuali kalian. Maka Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila thulusil lail." Kalau bukan saya khawatir memberatkan umatku, aku sudah perintahkan kepada mereka, maksudnya perintah wajib untuk mentakhirkan isya sampai sepertiga malam. Itu salah satu dasar hukum, sehingga kita buat program Isya-nya di Ma'had Darul Hijrah jam 9.30 selesai makan malam. Nah, karena ada hadis Nabi yang berbunyi, "Al-asya qabla al-isya," makan malam dulu kemudian salat Isya. Selesai makan malam, kemudian turunkan perutnya, nasinya dengan salat Isya, tambah witir 1 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, tambah waqiah, tambah sejadah, kemudian baru tidur. InsyaAllah itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kita menunda bukan karena melalaikan waktu, melainkan mengisi waktu dengan pendidikan. Naam. Fadlus salati, kelebihan salat fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram, ala ghairihi, atas selainnya Masjidil Haram, mi'atu alfi salatin, 100.000 salat, 100.000 salat. Satu salat di Masjidil Haram itu fadilahnya, nilainya lebih tinggi daripada 100.000 salat di masjid yang lain. Nah, ini fadilah. Bukan berarti tinggal di Masjidil Haram 10 hari lalu pulang ke Indonesia enggak perlu salat lagi. Nah, 100.000. Saya tinggal di situ 10 hari. Berarti sudah 1 juta. Saya hitung usia setahun hanya 360 solatnya untuk satu waktu. 10 tahun 3.600. 100 tahun 36.000, masih banyak. Jadi selesai pergi umroh 10 hari di Makkah, kemudian pulang ke Indonesia nggak perlu salat lagi. Udah lebih salat saya di jatahnya. Nah, kalau usia saya 1 tahun 360 salat zuhur, 10 tahun 3.600 salat zuhur, 100 tahun 36.000 salat zuhur. Sementara saya sudah salat di Masjidil Haram salat zuhur 10 kali. Satu kalinya 100.000. 10 kalinya ada 1 juta. Jadi enggak perlu salat lagi pulang di Indonesia. Itu aliran sesat.
Nah, pemahaman sesat. Jadi Nabi bicara tentang fadilah. Fadilah itu tidak bisa menggantikan kewajiban. Fadilah tidak bisa menggantikan kewajiban. Kewajiban tetap. Wa fi masjidi, salat di masjid aku, yaitu Masjid Nabawi, alfu salat, sama dengan 1000 salat dibandingkan di masjid yang lain. 1000 salat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis, dan di masjid Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas atau Masjid Aqsa, itu nilainya 500 salat. Khamsu mi'ati, 500 salatin salat dibandingkan di masjid yang lain. Fadlu salatil jamaah, kelebihan salat berjamaah, ala salatir rajuli, atas salat seseorang. Ada yang tinggal? Tidak ada. Fadlu, kelebihan salatil jamaati, salat berjamaah, ala salatir rajuli, atas salat seseorang, wahdahu, sendirinya. Nah, wahdahu hakadan sendiri. Wahda itu adalah hal, i'rabnya untuk hal. Sedangkan syarat hal isim nakirah, maka wahda itu hal yang ditakwilkan kepada isim nakirah. Takwilnya adalah munfaridan. Salatir rajuli, salatnya seseorang, wahda, hal keadaan sendirian, khamsun, 5, wa isruna, dan 20, 25 darajatan, derajat, 25 derajat. Sementara riwayat yang lain ada mengatakan 27 derajat. Salatul jamaati tafdulu salatal fadhi, salat berjamaah mengungguli salat sendirian, sab'atan wa isrina darajah, 20 derajat. Riwayat mengatakan 25, satu riwayat mengatakan 27. Penjelasan ulama hadis dalam hal ini adalah 27 itu untuk salat jahar, sementara 25 untuk salat sir. 27 untuk salat jahar, 25 untuk salat sir. Berarti ada 2 kelebihan salat jahar dari salat sir. Mana letaknya? Di mana letaknya? Satu, takmin, membaca amin. Yang kedua, sima'u qiraatil imam, mendengarkan bacaan imam. Sehingga salat jahar kalau kita kerjakan sendirian lalu dikerjakan berjamaah, maka nilai berjamaahnya 27 kali daripada salat sir. Maaf, 27 kali dari salat jahar sendirian. Tapi salat sir itu hanya 25 kali. Berjamaah salat jahar itu lebih 2 daripada salat sir. Pertama dibaca amin, yang kedua dalam mendengarkan bacaan imam. Nah, maka bagi orang yang melakukan salat jahar, makmum salat jahar, tapi tidak membaca amin, maka dia tidak akan mendapatkan fadilah 27. Dia hanya mendapatkan fadilah 26, karena dia tidak baca amin. Nabi SAW bersabda, idza qalal imamu amin faqulu amin. Apabila imam mengatakan amin, maka katakanlah amin. Fa inna ta'minal malaikati, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang serentak aminnya dengan amin malaikat, maka diampunkan dosa-dosanya. Maka hadis ini tidak sampai kepada mazhab Hanafi.
Kalau antum berjamaah dengan mazhab Hanafi atau orang yang sudah pindah mazhab ke Hanafi, dia enggak akan baca amin. Dia tidak akan baca amin. Tapi tiga mazhab yang lain sepakat mengatakan amin hukumnya sunnah. Tidak ada bacaan solat, pergerakan solat yang dianjurkan serentak dengan imam, melainkan hanya kata-kata amin. Dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila sahabat membaca amin, ittajja bihil masjid, bergema dengan bacaan tersebut oleh Masjid Nabawi. Bergema dengan bacaan amin tersebut oleh Masjid Nabawi. Bayangkan Masjid Nabawi, dia tidak kedap suara. Ke atas bisa lewat suara karena dinding atapnya cuman pelepah kurma. Ke kiri dan ke kanan bisa keluar suara karena tidak ada dinding, hanya dinding seadanya. Kemudian ke dalam tanah bisa masuk suara karena cuman berlantaikan pasir. Dari suasana ruangan yang seperti itu, sebab banyak lubang-lubangnya, itu suara masih bergema. Sementara masjid yang sudah rapi, hampir tidak ada celah untuk keluar suara, aminnya tidak kedengaran. Nah, aminnya tidak kedengaran karena malas atau karena pindah mazhab, atau karena nggak mau mendapatkan pahala. Tapi ada satu keanehan di dalam salat jamaah, ketika imam menganggap amin itu bukan sunnah kepadanya, dia menganggap itu sunnahnya makmum. Dia kata, imam, saya sudah baca Al-Fatihah, kalian tolong aminkan. Nah, kalau saya juga ngaminkan, berarti saya dua kali kerjaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kata imam, kalian ngaminin, saya baca Fatihah. Jadi adil. Padahal hadisnya bukan begitu. Idza qalal imam fa aminu. Apabila imam mengatakan amin, baru aminkan. Berarti imam sunnah memimpin amin. Maka makmum jangan menyerobot baca aminnya. Beri kesempatan imam untuk ambil nafas. Nih enggak, linnya belum selesai dia ada amin. Lin amin. Itu nyuruh cepat solat berarti. Enggak sabaran. Setelah imam baca wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beri imam kesempatan ambil nafas. Amin baru serentak. Nah, tapi ketika sudah kita tunggu ternyata imamnya enggak baca amin, setelahnya kita disunahkan langsung membaca amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendengarkan bacaan imam. Mendengarkan bacaan imam. Itu pendapat pertama ulama hadis. Pendapat kedua, hadis yang Nabi riwayatkan 25 derajat, kemudian Nabi riwayatkan hadis satu kali 27 derajat, maka fadilah salat berjamaah itu melebihi salat sendirian 25 kali 27 derajat. 25 kali 27 derajat. Itu pendapat dhaif. Wa fadlu salatit tatawwu', dan kelebihan salat sunat. Wa fadlu, dan kelebihan salatit tatawwu', salat sunat, fil baiti, di rumah, ala fi'liha, atas mengerjakannya salat, fil masjidi, di masjid, kafadli, sama dengan kelebihan salatil jamaah, kelebihan salat berjamaah, alal munfaridi, atas orang yang salat sendirian. Kelebihan salat sunat di rumah dibandingkan dengan salat sunat di masjid
itu seperti kelebihan solat jamaah dari solat ba'diyah zuhur, qobliyah asar dikerjakan di rumah, itu lebih baik 25 derajat daripada dikerjakan di masjid. Dibawa ke rumah pasti terlaksana. 3, jumlah rakaatnya, kuantitasnya, solat di masjid dan di rumah sama. Apabila 3 hal ini cukup, maka dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Tapi apabila 3 hal ini tidak cukup, lebih baik solat sunnahnya di masjid. Nah, selesai solat maghrib, kemudian orang-orang solat di masjid, kita mau solat di rumah, pulanglah ke rumah. Sampai di rumah makanan terhidang, kata keluarga makan dulu. Kita katakan saya belum solat sunat ba'diyah maghrib. Solat sunat enggak ada masalah. Akhirnya solat sunatnya masuk dalam piring, enggak jadi terlaksana. Besok coba lagi mengamalkan hadis ini, kamu lumayan tinggi itu, 27 kali lebih baik. Sampai di rumah anaknya menangis, istrinya belum sholat maghrib, jadi suruh ngurus anak, gagal lagi. Besok dia coba lagi, pas sampai di rumah sinetronnya bagus, akhirnya dia menonton, nggak jadi sholat. Nah, kalau demikian hukumnya, mendingan sholat di masjid daripada sholat di rumah. Atau kualitasnya beda. Biasanya kalau sholat dia di masjid 4 rakaat sholat sunnahnya, misalnya ba'diyah zuhur kan maksimalnya 4, boleh 2. Tapi ketika dibawa ke rumah malah jadi 2, enggak jadi 4. Itu lebih baik di masjid daripada ke rumah. Jadi apabila 3 hal ini terpenuhi, pasti terlaksana dengan kuantitas yang sama, dengan kualitas yang sama, sunnah dibawa ke rumah. Tapi apabila terancam salat sunnahnya bisa enggak jadi solat, lebih baik solat di masjid. Yang kedua, solat qobliyah. Apabila dia kerjakan qobliyah di rumah, akan tertinggal takbiratul ulanya, akan tertinggal rakaat solat wajibnya bersama imam. Lebih baik dia solat sunat di masjid. Misalnya masjid-masjid yang tidak memberi peluang kepada jamaah untuk mempersiapkan diri, kayaknya masjid itu hanya untuk orang-orang terdekat, azan langsung iqamah. Jadi kalau kita sholat qobliyah subuh di rumah, lalu berangkat ke masjid untuk sholat subuh, akan masbuk 1 rakaat. Maka pada saat itu lebih baik qobliyah subuhnya di masjid. Lebih baik qobliyah subuhnya di masjid. Karena dengan qobliyah subuh di masjid akan dapat rakaat salat subuh dari awal. Itu pertimbangan berikutnya. Kecuali juga bagi orang yang sedang i'tikaf, maka salat sunnahnya semuanya di masjid. Jadi hukum ini bukanlah hukum secara mutlak tanpa ada syarat dan ketentuan. Di antara syarat dan ketentuannya yaitu seperti yang kita sampaikan, terjaga kualitasnya, kuantitasnya, keyakinan terlaksananya, bukan orang yang sedang i'tikaf dan tidak mengganggu solat wajib. Nah, kira-kira 5 itu dulu kesimpulannya. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya. Yang penting hadis ini terlaksana, tidak merusak ibadah yang lebih penting darinya. 6. Fadlu salatil jami'. Kelebihan salat berjamaah ala salatil wahid, atas salat sendirian. Khamsun wa isruna darajah, 25 derajat. 25 derajat. Wa tajtami'u, dan terkumpul malaikatul lail, malaikat petugas malam, wa malaikatun nahar, dan malaikat petugas siang, fi salatil fajri, pada salat subuh. Qaf, hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih.
Jadi setiap manusia itu ada pengawal 2 orang setiap siang dan malam. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Petugas jaga siang tidak akan bertugas di malam hari. Petugas jaga malam itu tidak akan bertugas di siang hari. Mereka akan bergantian di solat subuh. Allah katakan, yata'aqabu fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Silih berganti menjaga kalian, malaikat siang, malaikat malam. Silih berganti menjaga kalian, malaikat siang, malaikat malam. Dan malaikat yang bertugas tadi sore, tadi siang, itu tidak akan bertugas lagi sampai hari kiamat. Malaikat yang bertugas tahun lalu tidak akan bertugas lagi tahun ini. Yang bertugas tahun ini tidak akan bertugas lagi tahun depan. 1 hari 2 malaikat, 1 malam 2 malaikat, ganti hari ganti malaikat. Berapa banyak makhluk Allah yang namanya malaikat. Untuk manusia 1 orang saja, antum telah menghabiskan petugas berapa malaikat? Maka malaikat yang menjaga tersebut baik siang atau malam, dia akan tinggalkan manusia dalam 2 keadaan. 1, ketika dia berada di WC, maka dia akan berdiri di pintu WC. Yang kedua, ketika dia bersama istrinya, maka 2 hal ini malaikat akan menjauh darinya. Selain 2 hal ini, malaikat akan selalu ada bersamanya. Ketika berdiri atau duduk, malaikat akan ada kiri dan kanan. Ketika dia tidur, malaikat ada 1 di kepala, 1 di kaki. 1 di kepala, 1 di kaki. Maka semua pelanggaran, semua amal ibadah itu ada dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat subuh itu tempat pergantian malaikat, sehingga dikatakan malaikatun nahar, sehingga dikatakan salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh malaikat. Sebetulnya kelebihan ini juga berlaku di salat asar. Kejadian ini juga berlaku di salat asar. Fadlu salatir rajuli fi baitih. Kelebihan salat seseorang di rumahnya. Ala salatihi, atas salatnya seseorang, atas salatnya seseorang, haitsu sekiranya, yarahu melihat akannya orang tersebut oleh manusia, kafadlil maktuba ala nafilah, sama dengan kelebihan salat wajib dari salat sunat, sama dengan kelebihan salat wajib dari salat sunat. Hadis ini hampir mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu fadlu salatit tatawu fi baiti ala fi'liha fil masjid. Hampir mirip, tapi hadis ini tidak berbicara tentang kelebihan salat sunat di rumah dengan kelebihan salat sunat di masjid. Tapi hadis ini berbicara tentang kelebihan salat di rumah itu sendiri. Kelebihan salat sunat di rumah. Fadlu salatir rajul, kelebihan salat seseorang. Antum kasih kurung di situ, salat sunat. Salat sunat bukan salat wajib. Fi baitihi, di rumahnya. Ala salatihi, di atas salatnya seseorang. Berdasarkan yarahun nas, di mana dilihat oleh manusia. Potensi untuk dilihat oleh manusia. Maka di rumah ada beberapa bagian rumah. 1 ruang tamu, kemudian ruang makan,
kemudian kamar, kemudian dalam kamar ada ruangan lagi mungkin. Maka semakin dia memilih tempat yang lebih sulit dilihat oleh manusia, maka dia akan memiliki kelebihan yang lebih. Seorang laki-laki melakukan solat sunat di dalam kamarnya, lalu ada seorang laki-laki yang lain melakukan solat sunat di ruang tamunya, maka solatnya laki-laki di dalam kamar fadilahnya sama dengan solat wajib atas solat sunat bagi orang yang melakukan solat sunat di ruang tamu. Kemudian ada seseorang melakukan solat sunat di dalam ruangan, di dalam kamarnya. Kemudian ada lagi melakukan solat sunat dalam kamarnya, ada juga melakukan solat sunat di ruang tamu. Maka orang yang mengerjakan solat sunat di dalam ruangan dalam kamar itu lebih baik, sama dengan solat wajib daripada solat sunat terhadap orang yang melakukan solat sunat di dalam kamar. Orang melakukan solat sunat dalam kamar nilainya sama dengan solat wajib dibandingkan dengan orang yang solat sunat di ruangan, di ruang tamu. Bisa dipahami? Maka para ibu-ibu yang melakukan solat yang mestinya di rumah, dia anjurkan di rumah. Wa baituha Persambungan hadisnya, wa baituha aula biha khairul laha. Kira-kira mafhumnya begitu, rumahnya lebih baik baginya, maka dari bagian-bagian rumah tersebut ada bagian yang lebih baik lagi, yaitu sekiranya dipandang oleh manusia. Mana tempat yang lebih tertutup di pandangan manusia itu lebih baik dari tempat yang masih kemungkinan terlihat oleh manusia. Jadi bagusnya ibu-ibu itu sholat dalam rumah, di rumahnya ada ruangan lagi, dalam ruangan ada ruangan lagi. Nah, dalam rumah ada kamar, di kamar ada ruangan, di dalam ruangan itu ada ruangan lagi, khusus tempat sholatnya, berapa lapis. Nah, itu lebih bagus. Sama dengan Sulaikha. Jadi ke kamar Sulaikha itu ada 7 buah pintu baru sampai. 7 pintu dibuka baru sampai ke ruangannya Sulaikha. Nah, ya Karim, berarti bukan menganjurkan buat rumah lebih besar, enggak. Jadi jangan mafhumnya ke sana. Mafhumnya cari tempat yang lebih tertutup, baik bagi wanita untuk salat wajib maupun bagi laki-laki untuk salat sunat. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir, hadisnya hasan. Fadlu salatil lail, kelebihan salat malam. Salat malam artinya salat wajib malam hari. Itu maksudnya salat malam. Atau salat sunat di malam hari. Masuk salat wajib di malam hari dengan salat wajib siang hari. Masuk juga salat sunat malam hari dengan salat sunat siang hari. Jadi kelebihan salat malam ala salatin nahar, atas salat di siang hari, kafadli sadaqatis sirri, sama dengan kelebihan sedekah sir atas sedekah terang-terangan. Sama dengan kelebihan sedekah sir atas sedekah terang-terangan. Fadlu ghazil bahri, kelebihan orang berperang di laut. Fadlu, kelebihan ghazi, orang berperang. Bahri, di laut, artinya angkatan laut. Ala ghazil barri, atas orang yang berperang di darat. Atas orang yang berperang di darat. Kafadli, sama dengan kelebihan ghazil barri, orang yang berperang di darat. Alal qaidi, atas orang yang duduk. Fi ahlihi, di tengah keluarganya. Wa malihi, dan hartanya. Kalau ada seorang mujahid
dia berangkat perang di darat, lewat darat, perangnya di darat, maka fadilahnya itu sekian lebih tinggi, sekian lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang duduk di rumah dengan anak keluarga dan harta benda. Kemudian orang yang berperang di laut atau berperang di darat tapi lewat laut, berperang di darat lewat laut atau berperang di dalam laut sekalian, itu fadilahnya sama dengan orang berperang di darat dengan orang enggak ikut perang. Bahkan hadis yang kita baca sebelumnya, orang yang berperang di laut lalu dia muntah, maka muntahnya orang berperang di laut itu sama dengan berlumuran darahnya orang yang berperang di darat, lutut. Nah, fadlu ghazil bahri, kelebihan orang yang berperang di laut, ala ghazil barri, atas orang yang berperang di darat, ka'asri ghazawat fil barri, sama dengan 10 perperangan di darat, sama dengan 10 perperangan di darat. Maka angkatan perang laut pertama di dalam Islam, yaitu di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, atas permintaan Gubernur Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah mengirimkan surat berkali-kali kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mendapatkan izin perang lewat laut. Lalu Sayyidina Umar tidak pernah memberi izin. Pada satu saat Sayyidina Umar memberikan syarat, kalian saya berikan izin kalau dalam pasukan tersebut ada seorang wanita yang bernama Sayyidatuna Ummul Haram radhiyallahu an. Maka ketika dicek oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, memang Sayyidatina Ummul Haram, Sayyidatina Ummul Haram ikut dalam perang laut pertama bersama suaminya, tapi beliau gagal berangkat karena jatuh di atas kendaraan ontanya, lalu lehernya patah dan meninggal dunia, syahid. Nah, karena Sayyidina Umar bin Khattab tidak mau memberi izin karena bahaya yang besar terhadap perang laut, tapi karena Nabi sudah menceritakan kejadian tersebut, yaitu ketika Nabi bermimpi, Nabi bersabda, Nabi bermimpi, kemudian Nabi terbangun. Beliau ditanya oleh Sayyidatina Ummul Haram, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Beliau katakan, saya melihat umatku sedang berada di atas lautan sama dengan raja-raja yang di atas singgasana. Maka Sayyidatina Ummul Haram katakan, ya Rasulullah, izinkan aku berada dalam pasukan tersebut. Maka Sayyidina Rasul katakan, engkau termasuk salah satu dari pasukan itu. Kemudian Nabi tertidur kembali dan mimpi yang sama. Sayyidatina Ummul Haram meminta izin kembali. Nabi bersabda, kamu sudah ada di pasukan pertama. Ternyata di pasukan pertama itu beliau meninggal, sehingga enggak mungkin lagi untuk hadir dalam pasukan kedua. Nah, berdasarkan keterangan hadis itulah Sayyidina Umar bin Khattab memberi izin kepada Sayyidina Muawiyah untuk melakukan angkatan laut pertama di dalam Islam. Khair, hadis hasan. Terakhir, 2 terakhir, 3 terakhir. Nah, fadlu hamalatil Quran, kelebihan penghafal Al-Quran. Nah, itu santri hafiz. Nah, camkan dan benak antum hadis ini, tulis di dahi antum, jangan ditulis di Quran, tulis di lemari, jangan ditulis di meja. Nah, kalau ditulis di meja, meja itu ada kemungkinan terletak di bawah. Fadlu hamalatil Quran, kelebihan penghafal Al-Quran. Alalladzi lam yahmilha, atas orang yang tidak menghafalnya. Kafadlil khaliq,
sama dengan kelebihan Allah sang pencipta alal makhluki atas makhluk. Sehingga Allah katakan para penghafal Al-Quran adalah ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Maka sebagai keluarga Allah dan orang-orang istimewa, jangan sampai memalukan Allah. Akhlak yang bagus, nah, seperti akhlak Ar-Rahman yang penuh dengan kasih sayang, Hakim yang bijaksana, kemudian Al-Basit yang mudah memberikan. Nah, fadlu hamalatil Quran, para penghafal Al-Quran. Tapi penjelasan itu belum cukup. Artinya bukan hanya sampai kubro, bukan hanya sekadar selesai kubro. Kalau sudah kubro tidak finish, tidak. Dia pembahasan di dalam penjelasan pada Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Apa maksud dengan hamalatil Quran? Kata beliau, man wahaballahu fahman fi kalami, orang yang Allah berikan kepadanya pemahaman di dalam kalam Allah. Bukan dihafal, maaf, salah bahasa. Bukan sekedar dihafal, tapi memahami kandungannya. Artinya nyambung alim. Nah, kalau selesai dihafiz belum kelar, jabar. Walaupun hafiznya diselesaikan 20 tahun, belum kelar juga. Harus disambung fahama fi kalami, diselesaikan dengan memahami kalam Allah. Walaupun bagaimanapun, dah lanjut usia misalnya 30, enggak ada masalah dilanjutkan dengan menambah sayap satu lagi. Wa wa'yan an kitabi fi ilmi, kemudian menyimpan Al-Quran, menyimpan Al-Quran artinya menghafalnya. Wa fi ilmihi yandarju kullu ilmin, maka di dalam ilmu Al-Quran masuk seluruh cabang ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran masuk seluruh cabang ilmu pengetahuan. Nahwu ada di situ, saraf ada di situ, ma'ani ada, balaghah ada, mantiknya ada, bayannya ada, tauhid apalagi, itu tujuan utama Al-Quran, hukum, hakam, fikih, tasawuf, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa hadza fi man hamala Al-Quran, ini fadilah Allah berikan kepada orang yang menghafal Al-Quran, lalu menegakkan kandungan Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan, beramal dengan perintah Al-Quran, meninggalkan larangan Al-Quran. Ketika dia terbaca ancaman Al-Quran, dalam membacanya dia merasa takut dan khawatir. Apabila terbaca fadilah atau kelebihan surga dalam Al-Quran, dia berdoa dan berharap termasuk daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Apabila dia terbaca cerita dibantunya para wali-wali Allah, dia senang dengan bantuan tersebut. Apabila ada cerita dihancurkannya para musuh-musuh Allah, dan dia khawatir dan takut daripada cerita tersebut. Sampai penjelasan yang cukup panjang daripada Imam Abdul Rauf Al-Manawi, antum bisa baca pada halaman 574 kitab Faidul Qadir, sarah daripada Jami'us Saghir pada juz 3. Nah, yang pada intinya nggak ngerti, nggak paham, belajar alim dulu, nanti arahannya berikut setelah 10 tahun daripada ribet-ribet membacanya. Fadlus sarid, kelebihan sarid. Sarid itu nama bubur di Arab, di zaman Nabi, bukan di Arab. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Kelebihan sarid itu sejenis bubur di zaman Nabi. Dia dibuat daripada roti gandum, daging, ada kuahnya. Roti gandum, daging, ada kuahnya. Apa itu? Roti gandum, daging, ada kuahnya. Hah? Boleh sop makan pakai roti atau martabak Mesir.
Roti, daging, ada kuah. Yang jelas rotinya ada dagingnya, ada kuahnya. Apa? Nggak ada di sini. Yang jelas itu makanan yang paling mahal, paling enak, paling tinggi nilainya di zaman Rasulullah SAW. Nah, kelebihan sarid daripada makanan yang lain sama kelebihan Sayyidah Aisyah daripada wanita-wanita lain. Jadi Nabi di sini bukan mencerita tentang sarid, tapi Nabi sedang memuji Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Nabi ditanya, Nabi jujur, "Man ahabun nas ilaika ya Rasulullah?" Siapa manusia yang kau cintai wahai Nabi? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Nah, tapi istri-istri yang Nabi yang lain sudah tahu hal tersebut. Sudah tahu. Nah, dan tidak ada permasalahan dalam hal itu. Khair. Antum bayangkanlah hari ini apa makanan yang paling antum suka dan benak antum. Kemudian dia makanan yang paling tidak antum suka. Nah, begitulah perbandingan Sayyidatina Aisyah dengan wanita-wanita yang lain. Nabi sebut wanita yang lain supaya menyamarkan keadaan. Nah, tidak Nabi sebut isi-isi saya yang lain, tapi wanita-wanita yang lain. Nah, begitu cara bicara supaya tidak menyinggung satu sama lain. Terakhir, fadlu qiraatil Quran nazara. Kelebihan membaca Al-Quran dengan melihat. Fadlu, kelebihan qiraatil Quran, membaca Al-Quran, nazara, dengan melihat Quran. Ini motivasi, himbauan. Ternyata agama memberikan kelebihan pada satu perkara yang bisa dilakukan oleh semua orang secara umum. Alaman yaqra'uhu, di atas orang yang membacanya zahiran, dengan hafalan. Kafadlil faridati, sama dengan kelebihan salat wajib atau salat sunat. Tadi Nabi memberikan motivasi, Nabi memberikan fadilah orang yang menghafal Al-Quran. Kelebihannya dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran sama dengan Allah dan makhluk. Tapi dalam hal amal, Nabi tidak memberikan fasilitas lebih kepada penghafal. Dalam hal amal, Nabi memberikan kelebihan kepada siapa saja. Siapa yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, baik dia hafal Al-Quran atau tidak, itu fadilahnya sama dengan salat wajib dari orang yang membaca dengan hafalan. Coba dibalik. Orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan, itu fadilahnya sama dengan orang salat wajib dan salat sunat. Orang membaca Al-Quran dengan hafalan dari orang yang membaca Al-Quran dengan melihat sama dengan salat wajib dan salat sunat. Apakah hadis ini membebankan banyak orang? Hah? Enggak mikir berarti itu. Sangat-sangat membebankan. Artinya untuk mendapatkan fadilah yang lebih, mesti ngafal Quran dulu, baru dibaca. Karena kelebihan dibalik, yang baca Quran dengan hafalan sama dengan salat wajib, sementara yang baca Quran dengan melihat sama dengan salat sunat. Berarti hadis ini membebankan umat. Artinya fasilitas itu tidak terjangkau oleh manusia secara umum. Bagaimana fasilitas yang bisa terjangkau? Nabi balik kondisinya. Orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu sama dengan salat wajib daripada orang yang membaca Al-Quran tanpa mushaf. Mana yang lebih baik? Lihat atau tidak melihat? Melihat. Mana yang banyak orang lakukan? Melihat atau tanpa melihat? Berarti kelebihan ada pada perkara yang mudah, bukan perkara yang sulit. Yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul usr. Allah berikan kemudahan dalam fasilitas menjangkau akhirat, bukan Allah berikan kelebihan dari perkara yang sulit dalam menjangkau akhirat. Begitu juga halnya dalam bab sedekah. Allah tidak memberikan penilaian dari nominal, tapi Allah memberikan penilaian dari persentase.
Nah, itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berencana berbuat kebaikan lalu tidak terrealisasi, maka dia mendapatkan 1 pahala. Kalau terbukti menjadi perbuatan, maka mendapatkan 10 pahala. Orang yang berniat buat dosa, kata Allah, tulis pahalanya 1 karena dia sudah tobat dari dosa yang direncanakan. Mana lebih luas rahmat Allah? Nah, sangat luas, dan Allah sangat rindu supaya hamba ini meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana buat dosa enggak ditulis, terbukti tulis 1, enggak jadi dilakukan, tulis pahala 1. Sementara buat pahala, rencana saja ditulis 1, terlaksana ditulis 10. Berarti meraih surga lebih mudah daripada meraih neraka. Nah, pergi ke surga perlu modal. Salat jamaah enggak perlu modal. Nah, pergi masuk diskotik perlu bayar. Tu baca Quran enggak perlu pakai modal. Masuk Quran antum baca enggak perlu bayaran. Belajar agama enggak ada bayaran. Nah, enggak ada bayaran untuk belajar agama. Tidak ada bayaran untuk belajar hafiz Quran. Tidak ada bayaran untuk belajar alim, jadi faqih, jadi muhaddis, jadi mufassir. Nah, itu tidak ada bayarannya. Coba antum bayar, pergi belajar kedokteran, mahal bayarannya. Nah, tapi kalau enggak masuk surga juga, itu memang takdir. Cukup insyaallah. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah. Ketika seorang anak disuruh jamaah masjid untuk menjadi imam subuh, seorang anak kecil sudah dewasa, anak-anak, dan anak ini bisa mengimami solat subuh dengan kunut. Biasanya ngimamin solat subuh dengan kunut, tapi orang tuanya melarangnya. Lalu anak ini tinggalkan kunut, akan tapi ia ganti dengan sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah sah solatnya? Ya, jelas sah, karena kunut bukan rukun solat. Nah, dan apakah ia termasuk main-main dalam solat? Enggak termasuk main-main. Bahkan pada saat itu dia, sebelum dia memberikan pemahaman kepada orang tua, maka pada saat itu dia wajib untuk mentaati perintah orang tua. Kenapa? Karena itu perkara sunnah, apalagi sunnah khilafiyah. Sementara mentaati perintah orang tua bukan sunnah, bukan khilafiyah, tapi perkara wajib yang soreh. Jadi mendulukan perkara wajib itu lebih utama daripada perkara sunnah. Selepas itu baru dijelaskan kepada orang tua dalil-dalil kunut. Nah, kalau enggak paham juga, maka tetap antum sebagai anak mengimami solat tanpa kunut. Jika si anak tetap kunut, apakah anak itu dianggap anak durhaka? Jelas. Kalau orang tuanya tidak senang, orang tuanya sakit hati. Karena orang tuanya anti kunut, dia Maliki misalnya. Nah, sama dengan Imam Ahmad, Masya Allah, murid pada Imam Abu Hanifah, yaitu namanya Imam Muhammad bin Hasan. Beliau punya seorang anak. Anaknya ini senang duduk di halaqah pengajian Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pergi ke Kufah, anak ini senang duduk di pengajian Imam Syafi'i. Kemudian dia memahami mazhab Imam Syafi'i,
dan beliau terdepan dalam pengetahuan penguasaan materi mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Muhammad bin Hasan itu sedikit agak kurang senang dengan anaknya, bahkan dilarang anaknya untuk pengajian. Akhirnya anak itu pergi ke padang pasir menyendiri, berkemah di situ. Ke Imam Syafi'i tidak, ke pengajian bapaknya juga tidak. Akhirnya Imam Syafi'i berusaha menyampaikan kepada temannya, yaitu Muhammad bin Hasan, bahasanya tidak boleh fanatik seperti itu. Tidak boleh fanatik buta, memaksakan pemahaman kepada anak. Biarkan saja anak kamu untuk mengikuti perkembangan pengajian. Akhirnya bapaknya menyampaikan hal tersebut. Kembalilah Muhammad bin Hasan ke halaqah pengajian Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mau meninggal dunia, maka beliau mewasiatkan pengajian beliau dilanjutkan oleh Imam Al-Buwaiti, yaitu seseorang yang lebih tua usianya, tapi kemampuannya hampir sama dengan Muhammad bin Hasan. Ketika Imam Syafi'i dalam sakaratil maut, dalam keadaan sakit yang akhirnya meninggal dunia, beliau katakan, kamu wahai Muhammad, sudah saya anggap anak saya sendiri, tapi engkau akan kembali kepada mazhab ayahmu. Saya tidak sampaikan, tidak lantik kamu sebagai khalifah saya melanjutkan pengajian, karena menurut prediksi saya, kamu akan kembali kepada mazhab bapakmu, yaitu Muhammad bin Hasan. Akhirnya disampaikan, yang menggantikan Imam Syafi'i, yaitu murid beliau bernama Imam Al-Buwaiti. Memang berjalannya masa, anak pada Muhammad bin Hasan itu menggantikan ayahnya di dalam pengajian mazhab Imam Abu Hanifah. Ini salah satu bukti daripada hadis Nabi, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah dengan prediksi atau firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan meramal, tapi itu adalah firasat. Kalau meramal, dia berdasarkan alat-alat atau perhitungan bintang, sedangkan firasat itu hanya berdasarkan ilham saja. Nggak apa-apa, lanjutkan. Jangan, nggak boleh. Itu bagi orang-orang yang mata hatinya sudah cukup. Kalau kita masih banyak, mungkin 70.000 tabir lagi yang perlu diselesaikan, baru tembus dengan cahaya Allah. Khair, mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan dari teman ini, dia sekarang berjualan makanan di mana di Pak sore sampai malam. Persoalannya, jika pada waktu masuk sholat, dia minta gantikan dia menjaga keadaannya sama si istri, kemudian suaminya pergi sholat. Persoalannya yang mau ditanya, apakah istri ini termasuk orang yang sholat itu, atau apakah asal sebaiknya bagaimana yang diberikan itu seperti itu? Terima kasih. Jazakumullah khairah. Kalau sekiranya seorang istri menggantikan suami berjualan untuk sholat berjamaah, kemudian si istri menunda sholatnya sesaat, artinya selesai suami sholat, istrinya langsung sholat. Hal ini bisa dilakukan ketika di awal-awal suci, bukan di akhir-akhir suci istri. Di awal-awal suci istri, bukan di hari-hari akhirnya. Kalau di hari-hari akhirnya ada sesuatu yang dikhawatirkan. Misalnya waktu azan Isya berkumandang, kalaulah istrinya langsung sholat, maka dia akan selamat daripada haid. Tapi ketika dia gantikan suaminya pergi sholat,
Kemudian setelah suaminya pulang sholat, lalu istrinya mau sholat, haidnya datang. Nah, pada saat inilah berbahayanya wanita menunda sholat. Maka pada saat ini wanita tersebut wajib sholat. Dalam artian, ketika dia suci nanti, dia wajib mengqadha sholatnya. Sholat isya itu wajib diqadha. Kenapa? Karena kalau masuk waktu langsung sholat isyanya tertunai. Tapi karena ditunda, maka dia keburu duluan haid, akhirnya sholat isya nggak sempat dilakukan. Maka sholat itu wajib diqadha setelah suci. Dia dianggap melalaikan sholat. Tapi kalau pada awal-awal haid misalnya, nggak mungkin terjadi hal seperti itu, karena pengetahuan selama ini haid itu terjadi jam 10 malam, atau haid itu datang di siang hari bukan di malam hari, maka kondisi seperti itu bagi wanita tersebut nggak mengapa, nggak ada masalah. Karena menjaga harta itu juga bagian perkara yang dibolehkan, bahkan diwajibkan. Hadis Nabi SAW bersabda, dalam hadis yang kita baca kemarin, ada beberapa orang yang dianggap mati syahid, orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Bahkan ketika sedang sholat wajib, ketika seorang sholat wajib, apabila seseorang melihat motornya dicuri oleh orang lain, maka dia boleh membatalkan sholatnya untuk hal seperti itu. Apalagi hanya menunda untuk menjaga jualannya, kalau memang mesti bergiliran. Kalau memang mesti bergiliran. Tapi kalau sekiranya nggak mesti bergiliran, artinya dia bisa mengatur waktu. Bagaimana ketika jam sholat memang betul-betul ditutup, itu lebih baik. Tentu diawali dengan menaruh keyakinan bahwasanya rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memaksakan suatu hukum kepada individu, tapi sesuai dengan kesiapannya. Tahapan pertama itu yang seperti yang kita sampaikan. Tapi apabila dia sudah maksimal dengan usaha, artinya sudah ada kemantapan, tidak ada lagi was-was, maka sebaiknya dia lakukan tahapan yang maksimal, yaitu menutup kedai, tinggal menulis kami sedang sholat. Bahkan ada yang beredar yang lebih ajib lagi, ketika jam sholat semuanya pergi sholat, karyawannya sholat, kasirnya sholat, sementara yang makan di kedai itu tetap makan. Tidak ada masalah dia. Dihidangkan, orang belum selesai makan ditinggalkan, kemudian dikatakan kami mau pergi sholat. Termasuk yang menjaga kasir tetap sholat. Artinya kalau mau pergi tanpa bayar pun masih ada kesempatan. Nah, ada kesempatan bagi pelanggan untuk pergi seperti itu. Tapi ketika dia sudah menaruh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah rugi melakukan hal tersebut. Ini berdasarkan pengamalan tahap keimanan. Jadi pertanyaannya, kalau di sisi fikih boleh, nggak ada masalah, karena memang ada hadis mengatakan menjaga harta itu perkara yang diperbolehkan, bahkan syahid hukumnya kalau sampai dia meninggal. Bahkan Al-Quran mengatakan harta itu perkara dengan kalimat khairan 2 kali di dalam Al-Quran. Khairan 2 kali atau 1 kali dalam Al-Quran. Tapi apabila dia dipandang dari sisi tasawuf, yaitu kesempurnaan iman dan amal, tawakal dan yakin, sebaiknya dia tinggalkan apapun yang terjadi, mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau pakai sudut fikih atau sudut tasawuf. Nah, sesuai dengan keimanan dan kesiapan. Fattaqullaha mastata'tum. Takuti laksanakanlah perintah Allah dengan semampunya. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri memang beberapa kali ketika mau sholat itu ada pasien yang bawa, dan saya harus istri itu masak. Kalau sendiri dia bisa sekarang karena malam dia tak pulang, saya harus malam. Jadi saya sampai 1000 jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang dokter atau seorang petugas kesehatan, petugas pemadam kebakaran, tim SAR, penyelamat orang-orang tenggelam dan sebagainya, pada saat itu ada kaidah fikih yang kemarin kita baca apa? Hah? Nggak ada yang nyangkut di kepala? Yang pada intinya ada sesuatu kewajiban yang mesti atau yang wajib. Pada saat itu wajib meninggalkan solat, wajib menunda solat bagi orang-orang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Misalnya sedang operasi. Operasi ini sudah kita cari waktu yang tidak mengganggu waktu solat. Misalnya selepas subuh dikerjakan. Selepas subuh dia mulai proses operasi, tapi tetap aja azan zuhur berkumandang, operasinya belum selesai. Jadi kata dokter ini, saya mau sholat dulu, kamu tunggu saya selesai sholat. Nah, kalau butuh saya, tunggu saya selesai sholat. Kalau enggak, cari dokter lain. Sementara mengenai perutnya belum selesai dijahit, maka walaupun tertinggal sholat zuhur sekalipun, sampai masuk waktu sholat asar, dia wajib menyelamatkan ini. Itu satu. Begitu juga orang yang sedang memadam kebakaran. Kebakaran sedang membakar sebuah perumahan, dia dah siap memadamkan. Ini nggak pakai jadwal ini. Nah, yang jelas kebakaran dia turun memadamkan. Ketika memadamkan, baru separuh azan maghrib berkumandang. Dikata ketuanya, kita sholat maghrib jamaah dulu. Nah, intan surullah yang surkum wa istabbit aqdamakum. Allah Maha besar pada api ini, walaupun tidak sempat sholat maghrib. Nah, itu bagi yang bersangkutan dengan keselamatan nyawa orang lain, termasuk menyelamatkan orang daripada tenggelam dan sebagainya, termasuk menyelamatkan orang daripada penyakit, harus diatasi secepatnya. Berarti dalam hal ini adalah ibu. Nah, ketika ibu tidak bisa melakukan sendiri, harus dengan mahramnya, maka bapak wajib ikut di situ dengan hukum yang sama. Tapi apabila ibu bisa melakukan sendiri tanpa mahram, artinya secara syariat nggak perlu mahram dalam hal ini, maka bapak tidak masuk dalam hukum tersebut. Tapi apabila dalam kondisi ibu mesti dengan mahram dalam hal ini, bapak dengan hukum yang sama dalam hal tersebut, tergantung dengan keadaannya. Misalnya pasien itu supirnya perempuan, pasiennya perempuan, anggota keluarga perempuan, pergi dengan mobil dengan satu, semuanya perempuan, berarti nggak ada kewajiban untuk menemani. Tapi apabila pasiennya laki-laki, supirnya laki-laki, keluarganya laki-laki. Mungkin demikian, mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.